Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdullah Mustafa. NIM saya yaitu 10125172, kelas C525. C525, Prodi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pentingnya bahasa dan kecakapan berbahasa masa kini. Jadi, bahasa Indonesia sangat berperan penting sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman suku dan budaya, yang menjadi alat untuk berpikir kritis, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta melestarikan kebudayaan serta karya sastra. Namun, seiringnya perkembangan teknologi membuat pengguna bahasa menjadi lebih fleksibel, bahkan seringkali jauh dari kata-kata yang benar. Karena itulah kemampuan berbahasa Indonesia yang efektif menjadi semakin penting untuk kemampuan berbahasa Indonesia yang bahasa maupun dunia digital. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan berbahasa bukan lagi sekedar hal teknis yang dipelajari di sekolah, tetapi menjadi keterampilan hidup yang menentukan cara kita dipahami, dihargai, bahkan dinilai orang lain. Jadi peran berbahasa di kehidupan itu kembali lagi, jadi berbahasa atau bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi saja gitu, tapi alat yang dimana untuk mempersatu ratusan suku di seluruh Nusantara dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, hingga media teknologi. Bahasa juga memiliki peran sentral dalam menyampaikan gagasan, ide, memecahkan masalah, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Tanpa bahasa yang jelas atau terstruktur gitu, komunikasi pesan itu mudah disalahpahami sehingga dapat menimbulkan konflik kesalahpahaman informasi. Kecakapan berbahasa di era digital menuntut kita kecakapan pesan yang lebih teliti, karena komunikasi melalui pesan disingkat, email, chatun, komentar, maupun media sosial membutuhkan kehati-hatian dalam memilih kata gitu. Menggunakan tanda baca dan menyusun kalimat, karena di era sekarang banyak orang terbiasa memakai bahasa campuran atau bahasa gaul, bahasa daerah, bahkan bahasa asing. Hal ini tidak selalu, tetapi menimbulkan kesalahan bagi orang yang tidak mengerti jika tidak sampai dengan yang tepat gitu. Jadi komunikasi singkat yang mengirim kepada orang yang tidak mengerti bakal menimbulkan kesalahpahaman atau konflik, karena si dianya kan nggak tahu apa itu pesan yang dikirim oleh sama si ini gitu. Dan berbahasa juga punya etika. Etika bahasa itu menjadi hal penting gitu. Jadi kecakapan berbahasa bermanfaat. Kemampuan berbahasa baik dapat menimbulkan berpikir kritis, dapat memahami materi dari segala bidang, serta dapat memperluas dunia kerja terutama di bidang terkait penulisan, komunikasi, media kreatif. Selain itu, bagus berkemampuan berbahasa dapat menjelaskan struktur dan sering dihargai oleh orang lain. Kembali lagi, berarti komunikasi yang baiknya kan bakal lebih dihargai sama orang lain dan dinilai oleh orang lain gitu. Tantangan berbahasa di masa kini yaitu meskipun tapi kecakapan bahasa menghadapi tantangan pengaruh bahasa yang asing dan bahasa yang gaul gitu, yang semakin dominan membuat sebagai seseorang kurang memperhatikan bahasa yang benar
Tantangannya itu kebiasaan kurangnya membaca dapat mengurangi memahami teks yang lemah, ditambah lagi budaya di era digital seperti media sosial mendorong orang menulis cepat tanpa memperhatikan struktur kalimat. Penutupnya, jadi bahasa adalah cermin. Cara kita menulis dan berbicara menggambarkan bagaimana kita berpikir dan bagaimana orang lain memandang kita di era modern yang serba cepat ini gitu. Merawat bahasa Indonesia meningkatkan kecapan menjadi tugas bersama sebab di balik setiap kata yang kita pilih tersimpan identitas, kualitas, dan nilai diri kita gitu. Bahasa yang baik bukan hanya membuat kita dipahami tapi juga dihargai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.